Oke, halo semuanya. Kita lanjut lagi ya. Sebelumnya kita udah membahas tentang banyak bottom sheet, dialog, snack bar, sama perbedaan penggunaan stateless, stateful, sama kalau kita pakai state management. Nah, sekarang kita akan belajar lebih dalam tentang state management GetX ya. Sebenarnya state management GetX itu ada dua jenis. Ada yang simple, ada yang reaktif. Nah, ini perbedaannya kayak gimana? Kita langsung aja pelajarin ya dari dokumentasinya. Pertama-tama teman-teman mungkin buka pubdev ya, kita cari get nih ya. Ini adalah package getx ya. Di sini ada dokumentasi udah lengkap banget semuanya ada di sini ya. Nah, kita mungkin mempelajari tiga pilar ini. State management ada yang dua nih. Ada yang reaktif, ada yang kalau kita lihat detailnya di sini di klik here ya. Jadi di sini adalah pembahasan tentang state management. Dia punya tiga pilar. Jadi sebenarnya GetX tuh punya tiga pilar. Yang pilar pertama itu membahas tentang state managementnya, kemudian ada root management juga, dan ada dependency management. Jadi dia ada tiga pilar. Jadi satu package ini memuat semua pilar ini. Nah, sekarang kita pelajarin state management dulu nih. State management ya. Di state management ini yang kemarin kita pelajarin yang buat counter app, kita menggunakan OBS ya kan. Nah, sekarang kita coba masuk ke detailnya. More detail about state management, klik here ya. Nah, ini adalah dokumentasi lengkap tentang state management. Nah, di sini katanya ada dua materi, yaitu reactive state manager dan juga simple state manager ya. Di sini ada dua ya. Saya bikin materinya ada dua, simple dan reaktif. Nah, coba kita pelajarin dari yang mungkin dari yang pertama reaktif dulu nih ya. Simpelnya nanti belakangan. Reactive state manager katanya. Nah, di dokumentasi ini kita bisa mengubah suatu variabel menjadi bisa dipantau ya sama getX dengan menambahkan titik OBS. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu kita bisa memantau suatu variabel kalau terjadi perubahan ya. Kita tinggal bungkus dia, kita tinggal tambahin belakangnya dengan OBS ya. Caranya gimana? Coba kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Di sini Minder kita mungkin yang lama kita belajar modal bottom sheet ya. Ini kita semuanya kita hapus dulu nih. Ya, kita dari ulang. Pertama-tama mungkin kita akan pasang material dulu. Kemudian kita butuh get sih. Kita butuh get, import get dart ya. Kita import get dart. Kemudian kita buat main function. Kita menjalankan suatu aplikasi namanya my app gini. Kemudian kita buat stateless saja my app. Oke, nah kita di sini returnnya menggunakan get material app. Oke, dengan home-nya itu home page. Oke, nah sesimpel ini. Mungkin biar lebih rapi, home page ini setiap page itu kita pisah folder ya. Jadi biar lebih rapi nih. Nah, ini adalah folder page ya. Sini mungkin kita buat home.dart. Kita import material. Kemudian kita buat STL buat home page. Nah, dia mungkin returnnya scaffold, kita pasang app bar dulu biar kelihatan. Terus di sini ada title dengan teks, yaitu ini adalah home page. Sesimpel ini ya. Ini home-nya. Kemudian di sini kita import nih. Karena dia butuh home page di sini, maka di sini kita harus import titik slash, kita masuk ke page, kita import home.dart yang kita udah punya di sini. Karena dia masuk ke folder page, terus ada file home.dart. Oke, sip. Ini udah keimport, jadi ini adalah sederhananya membuat project homepage ya. Nah, sekarang di homepage kita kan belum ada apa-apa ya. Di homepage kita ini belum ada apa-apa, masih app bar kosong. Nah, kalau untuk membuat suatu variabel, misalnya kita buat gini deh. Ya, ini mungkin di body-nya kita nanti di tengah-tengah itu kita pasang, di child-nya kita pasang kolom. Mungkin main aksisnya kita pasang tengah-tengah biar enak aja ngelihatnya. Kemudian ada children-nya itu adalah sebuah teks. Kemarin itu kita membuat data menggunakan increment decrement ya. Jadi di sini kita coba ulang lagi aja. Text style kita pasang size-nya biar lebih besar 50 deh. Nah, simpel ini. Nah, ini baru teksnya doang ya. Nah, si teksnya ini mungkin kita kasih jarak height-nya misalnya 30. Kemudian kita pasang button row.
atau kita pasang satu buah button aja, elevate button. Ini buat nambahin aja deh. Kita satu buah button aja buat increment text. Ini adalah tambah data. Misal kayak gini. Kita save. Nanti idenya akan seperti apa tampilan ini. Kita langsung aja kita run without debug. Nanti kita tungguin sampai dia proses instalasi selesai ya. Nah, ini dia tampilannya. Tampilannya ya kita tambahin data. Nah, untuk menambah data itu kan kita nggak mau membuat dia menjadi stateful ya. Karena kalau stateful kita ngerender seluruhnya nih. Mendingan kita pasang state manager ya dengan menggunakan OBS. Nah, kita mungkin akan pecah lagi. Kita akan buat apa ya? Controller ya. Di sini adalah folder controllers kita. Mungkin kita buat file namanya home controller ya, home controller.dart. Nah, ini adalah controller buatnya si home gitu. Jadi si home ini punya controller page home, jadi kita namain home controller. Nah, caranya adalah kita akan import get ya. Get lagi /get dart ya. Nah, kita import get dart. Kemudian kita buat kelas nama controllernya home controller. Nah, karena ini sebenarnya penamaannya bebas, terserah teman-teman. Mungkin karena kita buat controller buat home, mungkin saya namain home controller ya. Jangan lupa mengextend getX controller. Nah, ini yang kita extend ya. Jadi si kelas ini sudah mengextend getX controller. Nah, ini penting nih. Jangan lupa di-extend ya. Karena kalau nggak di-extend, kelas ini bukan merupakan controller dari getX. Nah, jadi kita perlu mengextend getX controller. Nah, ini udah jadi. Nah, sekarang idenya adalah variabel ini yang akan kita pantau. Maka kita buat dulu variabel yang namanya misalnya ini adalah data pantau misalnya ya. Data pantau. Nah, ini bebas. Kita awal-awal datanya nilainya 0. Karena dia mau dipantau, kita jangan lupa tambahin OBS. Udah sesimpel ini. Dengan menambahkan titik OBS, maka dia bisa dipantau. Kalau misalnya kita nggak mengekstensi ini, maka dia bakalan error nih di sini ya. Mungkin kita nggak import ini ya, dia bakalan error nih. Dia nggak ngenalin .obs. .obs hanya ada pada package getX ya. Maka kita perlu mengekstensi dia dan juga kita harus tambahin titik OBS biar bisa dipantau. Nah, intinya adalah seperti itu. Ini variabel ini biar bisa selalu dipantau perubahannya. Dipantau setiap kali ada perubahan gitu. Intinya adalah dia selalu dipantau. Ini ya, keywordnya adalah dia selalu dipantau. Jadi setiap kita mengubah data ini, misalnya kita buat function nih, void ya. Kita buat tambah data, misalnya kayak gini. Nah, kita buat function kayak gini. Nah, idenya adalah kita mau increment dia ya. Sesimpel ini. Kita mau increment data ini, kita mau tambahin plus ya. Atau ini plus itu sama aja kayak data pantau kita tambahin 1. Nah, sesimpel ini sebenarnya ya. Nah, kalau misalnya mau ada terjadi perubahan kayak gini, dia langsung otomatis dipantau ya. Idenya seperti itu datanya. Misalnya kita tambah data, kita udah punya functionnya, maka yang harus kita lakukan adalah mengaitkan controller kita dengan home kita. Simple sih. Caranya adalah kita put dulu ya. Kita jangan lupa di sini kalau teman-teman pakai final aja nggak apa-apa. Di sini kita namain misalnya home controller, home C aja ya. Ini penamaan variabelnya terserah teman-teman. Home C misalnya kita put dulu nih. Get titik put. Nah, cuman ini belum ada nih. Kenapa? Karena kita belum import getX-nya. Jangan lupa ya, selalu nge-import get.dart ya. Get titik put. Nah, ini kita enter. Nah, dependensinya adalah home controller. Nah, ini nih. Ya, home controller. Nah, ini kita put dulu. Oke. Kalau udah di put, ini dia langsung otomatis ya. Kalau mau import pakai manual, kita bisa titik slash, dia naik 2 kali ya, naik 2 kali baru masuk ke controller, ambil home controller datnya. Nah, ini kita udah menyimpan ke dalam home C. Nah, tinggal dipakai aja di sini.
datanya. Berarti di sini kita ambil dari home C titik data pantau ya. Ini adalah data yang dipantau. Terus kemudian di sini adalah home C titik kita mau tambah datanya. Fungsi tambah data. Ini kita panggil nih fungsinya. Sesimpel ini ya. Jangan lupa karena dia yang mau dirender terus ya, yang mau dirender kan nggak seluruhnya dari scaffold ya. Yang mau berubah-berubah itu hanya widget text ini, maka widget text ini yang harus kita bungkus dengan OBS ya, OBX ya. Ini kita cut dulu aja. Terus kita buat OBX ya. Di sini kita buat function ya. Mau function menggunakan return kayak gini itu boleh ya. Ini kasih koma. Nah, ini kayak gini, sesimpel ini. Atau mau cara cepatnya itu kita menggunakan OBX. Kemudian kita langsung raw function aja kayak gini. Ini bisa juga. Ini kita paste teksnya. Nah, ini lebih simpel ya. Daripada kita menggunakan return, mendingan langsung raw function aja kayak gini. Nah, mungkin ini kita akan hapus, ini sama aja. Oke. Ini kita save, nanti dia akan selalu dipantau. Idenya adalah kalau ini kita restart ya, dia akan mendaftarkan put ini, home controller udah dikonekin. Kita tinggal klik, ini udah berubah. Nah, menjalankan. Jadi yang di render itu enggak semuanya. Ini enggak dibuat ulang. Kolom juga enggak dibuat ulang. Cuma yang dibuat ulang yang dibungkus dengan OBX. Sesimpel itu, oke? Jadi ini adalah penggunaan state management yang reaktif ya. Ini adalah penggunaan yang reaktif. Kenapa dia disebut dengan reaktif? Karena setiap terjadi perubahan yang ada di sini ya, kalau misalnya kita menjalankan fungsi tambah data, maka semua yang ada dibungkus dengan OBX ya, itu akan di-build secara otomatis, langsung dia langsung nge-state kan, langsung berubah tampilannya. Nah, ini kita bisa sebut dengan reaktif ya. Reaktif itu adalah dia akan selalu berubah gitu secara cepat, secara reaktif gitu. Nah, makanya di sini disebut sebagai reactive state manager. Nah, bagaimana dengan yang simple ya, di mana kita menambahkan data tapi di sini nggak langsung berubah. Kita perlu satu buah button itu, misalnya kita punya button lagi di sini. Ya, misalnya kita duplikat. Ini tulisannya adalah refresh tampilan. Misalnya kayak gini. Ya, ini on press-nya nanti dulu ya. Misalnya kita ada refresh tampilan. Jadi gimana caranya? Kalau misalnya ini kita restart dulu dari 0, kalau kita tambah data, nah ini nggak langsung berubah. Dimana kita harus ngeklik refresh tampilan dulu, baru dia berubah dari 0 ke 1. Ya kan, kalau ini kita klik, ini langsung berubah nih. Nah, ini kita sebut sebagai reaktif. Nah, kalau kita menggunakan satu button lagi untuk men-trigger dia biar berubah, itu kita nggak bisa menggunakan reaktif. Kita harus menggunakan ada yang namanya ini ya, simple state manager ya. Jadi itu bedanya. Reaktif itu kita nggak perlu eksekusi lagi. Kalau simple itu tergantung kita. Apakah kita perlu ngeklik refresh dulu buat nge-update tampilannya. Nah, itu bedanya ya. Siapa tahu teman-teman punya kasus seperti itu. Makanya kita nggak bisa menggunakan OBX. Kita menggunakan ada yang namanya ini teman-teman. Kalau teman-teman mau buat seperti ini, refresh tampilan, ini kita jangan pakai OBX, tapi kita ada yang namanya get builder ya. Nah, kita menggunakan get builder. Di builder ini kita kontrol spasi, dia butuh controllernya. Langsung aja kita return text-nya. Ini kita copy, ini kita paste di sini. Ini jangan lupa kita buka ya. Sesimpel ini. Nah, controllernya ini ya, ini kita perlu definisiin di sini. Di sini dia secara otomatis get X controller. Sedangkan kita maunya dari home controller. Jadi ini kita copy home controllernya, kita pasang di sini. Home controller. Jangan tanpa ada kurungnya ya. Kenapa kayak gini? Maksudnya adalah kalau kita definisiin di sini adalah home controller, maka di sini udah menjadi home controller. Kalau dia nggak ada, nih bakalan dapatnya cuma controller ini, dapatnya objek ya.
Jadi kita harus definisiin kita menggunakan controller yang mana. Oh, kita menggunakan home controller. Makanya kita di sini controller ini udah bisa dipakai. Di sini kita bisa menggunakan controller titik data pantau kayak gitu. Ya, sesimpel ini. Nah, cuman data pantau ini dia itu sifatnya OBX ya. Ini data pantau dia menggunakan OBS. Mungkin di sini kita akan hilangkan OBS-nya biar dia nggak ada perubahan. Ya kita bedain deh. Data pantau ini buat yang reaktif ya, state manager. Kita buat satu lagi, ini buat yang simple state manager. Jadi tanpa ada OBS-nya. Jadi data pantau seperti ini. Variabel biasa dia. Kita bisa pasang integer dia. Oke? Tuh ya. Kalau yang di atas di sini kita nggak bisa pasang. Ini kalau kita tutup, ini kita nggak bisa pasang integer, dia bakalan error. Kenapa? Karena semua yang dikasih titik OBS dia bukan tipe data Flutter ya, bukan tipe data yang pada umumnya Dart. Jadi kita perlu var buat ngecek dia. Kita hover aja, oh ternyata tipe datanya adalah RX integer. Nah ini kalau mau ganti, jadi kita bisa menggunakan RX integer kayak gini. Jadi beda ya, RX integer kalau misalnya dia RX itu reaktif, nandain bahwa dia adalah tipe data yang reaktif, makanya dia ditambahin OBS, makanya dia tipe datanya tipe data getX nih, ditambahin RX ya. Cuman kalau misalnya ini kita menggunakan integer biasa, kita bisa menggunakan seperti ini ya, data pantau 0 ini buat yang simple. Nah, idenya adalah di sini kita udah menggunakan integer biasa ya, data pantau yang biasa nih, dengan menggunakan get builder. Oke? Sesimpel ini. Kalau ini kita save, kita coba restart, maka yang tampil di sini adalah 0. Kalau misalnya kita tambah data, nah ini nggak langsung berubah tampilannya. Kenapa nggak berubah? Sebenarnya data ini udah ditambahin karena kita menjalankan home C tambah data. Kita menjalankan ini nih, kita udah tambahin. Cuman dia belum ngupdate. Kita perlu klik refresh tampilan buat dia nge-update, nge-trigger ya. Jadi function ini itu gimana caranya biar dia langsung nge-update ya. Ini kita buat sebuah function yang namanya refresh deh. Refresh tampilan misalnya kayak gini. Nah, function ini itu kita tulis aja update. Sesimpel ini. Ya, ini buat nge-triggernya. Sesimpel ini ya. Jadi refresh tampilan ini kita masukin ke sini, kita ambil aja home C titik refresh tampilan. Sesimpel ini ya. Kalau ini kita save, coba kita restart. Kalau dia kita restart dari 0, kita tambah data 1 2 ya. Kita ngekliknya 2 kali. Kalau kita refresh dia langsung otomatis 2. Nah, itu ya. Jadi dia perlu trigger yang lain dengan fungsi lain ya. Baru dia bisa ke update. Nah ini bisa dipecah gitu. Tapi kalau mau langsung, kalau diklik langsung berubah, dia bisa juga update-nya taruh di sini. Ya, jadi kita nggak perlu refresh tampilan lagi, nggak perlu lagi ini. Kalau misalnya udah ditambahin update di sini, jadi setelah ditambahin dia langsung diupdate, maka yang terjadi adalah dia langsung otomatis ya. Klik ini langsung berubah. Dia sama aja kayak reaktif nih. Jadi nggak ada bedanya. Cuma bedanya kalau seperti ini kita bisa mecah ya. Kalau kita nggak mau update nanti dulu ya, kita bisa menggunakan refresh tampilan. Kalau ini kita tambahin, nah ini kan nggak berubah nih. 10, kita klik lagi 11. Kalau kita refresh dia jadi 11 baru. Nah ini adalah perbedaan yang sangat simple ya dengan reaktif nih. Perbedaan antara keduanya. Jadi getX itu menyiapkan dua jenis ini biar tergantung kasus teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak butuh trigger, maka langsung aja pakai reaktif gitu, bisa gitu ya, pakai OBS. Kalau mau ada trigger misalnya di sini misalnya tambah 1, jika ya, misalnya jika data pantau ini itu sama dengan 5, maka dia baru diupdate kayak gini ya. Atau jika ini dia modulus 5 sama dengan 0 atau 1, 0 misalnya kayak gini baru diupdate. Kalau enggak ya udah nanti dulu diupdate-nya. Contohnya seperti ini ya. Coba kita restart lagi ya. 0 kita tambahin,
1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu baru nge-update. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu baru nge-update. Nah, kalau ada kasus-kasus seperti itu, kita bisa menggunakan yang simple ya. Jadi kita menggunakan get builder, bukan menggunakan OBX. Karena kalau kita pakai OBX, itu hanya berlaku untuk widget-widget yang dimana datanya itu wajib ada OBS-nya. Nah, nggak bisa nih kalau misalnya kita pasang OBX di sini, kita buka, ini kita tutup ya. Harusnya ini nggak bisa nih. Ya, ini error. Kenapa? Karena data yang di sini itu bukan sesuatu data yang reaktif. Jadi OBX ini khusus buat yang reaktif ya. Jadi kalau kita menggunakan RX ya, kesimpulannya di sini mungkin ya. Kalau kita menggunakan RX integer, reactive state manager, nanti di view-nya menggunakan OBX ya. Ini bedanya. Nah, untuk yang ini di view-nya menggunakan get builder. Nah, ini bedanya antara yang simple dengan yang OBX ya, atau yang reaktif. Mungkin pembahasannya kita sampai sini aja. Nanti buat lebih detailnya kita lanjut lagi ke materi-materi selanjutnya.